Halo, perkenalkan saya Rian Stefani Berutarigan. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Kabanjahe, Kabupaten Karo. Izinkan saya menyampaikan Jurnal Refleksi Modul 4 Pedagogi Informatika. Apa saja pengalaman belajar yang baru saja diperoleh? Di sini materi yang dipaparkan adalah mengenai prinsip-prinsip pedagogi, pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skills, integrasi pembelajaran dengan kerangka TIPEK, desain pembelajaran dan pengembangan modul ajar, implementasi pembelajaran, proyek peer teaching atau micro teaching, yang semuanya itu saya merasa senang mempelajarinya karena poin-poin ini yang harus dikuasai dan diterapkan agar pembelajaran di kelas dapat terlaksana dengan lebih baik. Bagaimana emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar atau pembelajaran yang dilakukan? Saya merasa tertarik dan tertantang untuk mempelajari materi ini lebih dalam, agar dalam mengimplementasikannya nantinya, pemahaman saya menjadi lebih baik dan materinya dapat saya kuasai. Hal apa saja yang sudah baik berkaitan dengan proses belajar atau pembelajaran? Materi-materi yang disediakan semuanya sudah baik dan sangat penting untuk dipelajari agar kompetensi guru juga semakin lebih baik. Apa saja hal yang perlu diperbaiki terkait dengan proses pembelajaran? Yang diperbaiki di sini adalah kegigihan guru dalam belajar agar materi dapat dikuasai dengan baik atau keluar dari zona nyaman. Apa pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi sehingga tergali materi lebih jauh? Yang pertama adalah bagaimana pendekatan pembelajaran berpusat pada siswa dapat diterapkan dalam pembelajaran informatika? Yang kedua, bagaimana guru dapat memperkuat dan mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi pada murid secara sistematis? Yang ketiga, apakah tantangan utama yang dihadapi guru dalam membangun TIPEK mereka dan bagaimana tantangan-tantangan ini dapat diatasi? Yang keempat, bagaimana desain pembelajaran modul ajar dapat mempertimbangkan kebutuhan serta karakteristik siswa dengan beragam gaya belajar dan tingkat kemampuan juga yang berbeda. Yang kelima, apa dampak langsung refleksi pembelajaran yang kita laksanakan? Yang keenam, apakah ada peningkatan keterampilan mengajar dengan program micro teaching? Berikutnya, apa wawasan atau insight baru dari materi yang dipelajari? Saya menyadari bahwa pedagogi merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana cara membimbing anak untuk mencapai tujuannya. Yang berikutnya, bagi seorang guru, bahwasanya menguasai ilmu pedagogi sangat penting. Karena apa? Karena guru tidak hanya mengajar namun juga mendidik siswa sehingga siswa dapat secara mandiri menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Apa tantangan yang sesuai dengan konteks awal atau asal guru informatika? Yaitu mengenai evaluasi pembelajaran yang efektif. Guru informatika perlu mengembangkan metode evaluasi yang sesuai untuk menilai pemahaman dan kemampuan siswa dalam konsep-konsep informatika yang diajarkan, serta kemampuan mereka dalam menerapkan pengetahuan tersebut dalam konteks nyata. Berikutnya, apa saja alternatif solusi terhadap tantangan yang ditemukan? Menggunakan beragam metode evaluasi, kriteria penilaian dibuat jelas, memberikan umpan balik yang terstruktur dan terus-menerus kepada siswa selama proses pembelajaran, melakukan evaluasi rekan sebaya, kemudian berkonsultasi dengan siswa. Keterhubungan topik yang dipelajari dengan pengalaman di masa lalu, pengalaman pembelajaran dan pengajaran sebelumnya dalam mengajar, pendekatan yang dipilih dan cara merencanakan dan menyampaikan materi pembelajaran. Keterhubungan topik yang dipelajari dengan penerapan di masa mendatang. Guru yang terlatih dalam pedagogi informatika akan mampu mengintegrasikan teknologi dengan lebih efektif dalam pengajaran dan pembelajaran di masa mendatang. Keterhubungan topik yang dipelajari dengan konsep atau praktik baik yang dilakukan bisa dari modul yang lain atau sumber lain di luar bahan ajar. Pembelajaran berbasis proyek, di mana konsep pembelajaran berbasis proyek dalam pedagogi informatika dapat terkait dengan praktik yang baik
dalam pendidikan teknik, ilmu komputer, atau bahkan bidang-bidang kreatif seperti seni dan desain. Keterhubungan topik yang dipelajari dengan konsep atau praktik baik yang dilakukan di mata pelajaran yang berkaitan dengan kegiatan lain di sekolah. Bisa dengan ekonomi dan bisnis, konsep-konsep dalam ekonomi dan bisnis seperti pemasaran digital, analisis data bisnis, dan inovasi teknologi dapat terintegrasi dalam pembelajaran tentang pengembangan aplikasi atau bisnis siswa. Siswa dapat belajar bagaimana menggunakan teknologi untuk mendukung tujuan bisnis dan ekonomi. Bisa juga untuk seni dan desain, berupa bagaimana mendokumentasikan, membuat desain-desain yang berhubungan dengan seni, seperti itu yang bisa dilakukan untuk praktik baik. Demikian refleksi yang bisa saya sampaikan. Untuk kekurangan-kekurangannya, saya mohon maaf. Terima kasih.